Octogesima Adveniens adalah salah satu surat apostolik Paus Paulus VI kepada Maurice Roy, Presiden Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Kedamaian. Teks dokumen ini, seperti sebuah ensiklik, ditujukan ke seluruh umat Katolik sedunia. Surat apostolik ini dikeluarkan pada 15 Mei 1971 untuk memperingati ulang tahun ke-80 ensiklik Paus Leo XIII, Rerum Novarum. Pengalaman sebagai seorang paus yang berpengalaman kurang lebih 18 tahun, Paulus VI memahami sangat mendalam realitas dunia. Dan beliau menulis surat ini untuk melengkapi pesan yang disampaikan Kardinal di PBB dalam rangka memasuki dekade pembangunan kedua. Arti Octogesima adalah yang ke-80. Surat apostolik ini dimaksudkan untuk menandai usia Rerum Novarum yang ke-80 tahun. Paulus VI menyerukan kepada segenap anggota gereja dan bangsa manusia untuk bertindak memerangi kemiskinan. Soal-soal yang berkaitan dengan urbanisasi dipandang menjadi salah satu sebab lahirnya kemiskinan baru, seperti orang tua, cacat, kelompok masyarakat yang tinggal di pinggiran kota. Diajukan ke permukaan pula masalah-masalah diskriminasi warna kulit, asal-usul, budaya, seks, dan agama. Gereja mendorong umatnya untuk bertindak ambil bagian secara aktif dalam masalah-masalah politik dan mendesak untuk memperjuangkan nilai-nilai atau semangat Injili serta memperjuangkan keadilan sosial. Octogesima Adveniens terdiri dari 5 bagian pokok dan 48 artikel. Dalam bagian pertama, Octogesima Adveniens menyebut sejumlah masalah sosial yang baru tanpa diberi jawaban atau tanggapan yang jelas. Urbanisasi menciptakan kesepian yang baru dan kemungkinan bahwa manusia dapat menjadi budak-budak dari ciptaannya. Kaum muda dan wanita, kaum muda semakin merasa sukar berdialog dan kaum wanita harus memiliki hak yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan politik, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Kaum buruh memiliki hak untuk membentuk serikat-serikat. Diskriminasi, ras, keturunan, warna kulit, kebudayaan, seks, dan agama masih ada. Migrasi merupakan suatu hak. Kepadatan penduduk alat-alat komunikasi memiliki potensi negatif dan positif. Ekologi, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk melindungi lingkungannya. Bagian kedua, Paus Paulus VI menyebut 2 aspirasi, yaitu kesamaan dan partisipasi. Bagi Octogesima Adveniens, kesamaan dan partisipasi terwujud dalam demokrasi. Pertama-tama, dibicarakan demokrasi politik, tetapi dengan maksud supaya kegiatan ekonomi diarahkan demi kepentingan umum dan kekayaan dibagi dengan adil. Kegiatan ekonomi dalam tanggung jawab manusia dan tanggung jawab semua manusia. Maka, akhirnya, pengikut sertaan orang dalam sebagai bidang kehidupan, namun partisipasi kaum buruh dalam menentukan arah usaha ekonomi perlu diperjuangkan pertama-tama. Kalau Paus berbicara mengenai politik, yang dimaksudkan adalah kegiatan, bukan ideologi. Politik adalah praksis, bukan teori, namun politik janganlah menjadi pragmatis belaka. Politik itu merupakan proyeksi dari suatu rencana mengenai masyarakat yang konsisten dan yang berasal dari suatu konsep mengenai manusia. Maka, mesti dibicarakan pula masalah ideologi-ideologi. Menurut Octogesima Adveniens,
maka mesti dibicarakan pula masalah ideologi-ideologi. Menurut Octogesima Adveniens, dewasa ini orang tidak tertarik lagi kepada ideologi, entah karena mereka lebih terbuka bagi nilai transenden ataupun karena perhatian mereka pada hal-hal material ekonomis melulu. Octogesima Adveniens kiranya mengartikan ideologi sebagai asas pendapat yang dapat dipakai untuk menjadi dasar pemerintahan, namun justru sebagai suatu teori dan doktrin yang bersifat sistematis dan totaliter dan cenderung menjadi pandangan hidup. Surat apostolik tersebut juga dibicarakan mengenai Marxisme dan liberalisme sebagai ideologi. Sedangkan sosialisme dengan begitu banyak akarnya disebut gerakan historis. Maka ideologi Marxisme dan ideologi liberalisme bertentangan dengan pandangan hidup orang Kristen. Dalam bagian ketiga dan keempat, dibicarakan mengenai umat Kristen menghadapi masalah-masalah baru, terutama masalah-masalah yang sudah disebut di bagian pertama. Secara khusus, disebut lagi masalah keadilan dalam hubungan antara bangsa-bangsa, ekonomi internasional, soal kebebasan, dan perubahan struktur masyarakat, dan prioritas politik atas ekonomi. Selanjutnya, ditekankan kewajiban untuk mengemban tugas politis. Dibicarakan tugas dan wewenang otorita politis dan prinsip subsidiaritas. Keprihatinan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umum tidak boleh disita seluruhnya oleh otorita politik. Tanggung jawab para warga dan kelompok-kelompok warga atas kesejahteraan umum diwujudkan terutama dalam keterlibatan politik. Namun, selain itu juga dalam berbagai bentuk partisipasi lainnya, terutama dalam proses ekonomi. Oleh karena itu, dalam bidang sosial gereja, senantiasa ingin memikul fungsi ganda. Pertama, menerangi pikiran, dan kedua, turut serta dalam tindakan. Maka, Octogesima Adveniens berakhir dengan suatu call for action. Gereja pada masalah kemiskinan adalah tidak hanya memberikan bantuan-bantuan secara material kepada mereka yang menerimanya, tetapi gereja harus berupaya untuk memberdayakan mereka yang miskin, serta memberikan dukungan spiritual kepada mereka lewat ibadah dan doa bersama. Keterlibatan gereja dalam menghadapi persoalan kemanusiaan dapat berupa sumbangan kemanusiaan pada daerah yang mengalami kekeringan, kelaparan, atau telah mengalami bencana alam. Menurut pendapat saya, pemberian bantuan seperti itu masih belum dilaksanakan dengan maksimal.